Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, Fem Channel. Kali ini kita kedatangan narasumber dari area Meruya. Joglo. Dia dari Joglo ya, Hu? Iya, Joglo. Sehat tuh, apa kabar? Alhamdulillah. Namanya Hu Uge Kicau. Dia main kicau, mungkin udah pada kenal lah area Joglo, area Meruya. Alhamdulillah. Itu banyak dan segala kicau, ya? jenis kicau, dari murai batu, kacer, Lakbet. cicak hijau, lakbet juga. Mempunyai lakbet Bustomi kalau nggak salah ya. Lakbet Bustominya Presiden Cup tahun berapa yang juara? Terakhir Presiden Cup terakhir itu. Berarti Presiden Cup 5. 5. Ya, 5. Iya, benar. Juara berapa, Bu? Juara ketiga sama keempat. 3 ke 4 ya. Wah, itu pencapaian buat kicau mania mah yang udah paling tinggi ya kalau Press Cup ya lah. Luar biasa Kalau itu. kita mah ibaratnya. Kali ini kita bakal ngebahas ini nih, Bay. Murai batu susah bongkar isian di lapangan. Mungkin dari Om Uge juga ada pengalaman-pengalaman di lapangan. Murai kan beda-beda karakter, kali bisa berbagi sama teman-teman kayak gitu. Kalau menurut Om Uge, murai batu yang susah bongkar isian itu faktor-faktor apa aja sih? Nah, itu kalau untuk murai batu susah bongkar isian tuh sebelum kita masuk ke situ kita harus memahami dulu ini sebelum masuk ke kenapa sih penyebab murai batu bongkar isian. Nah, ya kan benar ya, Bu. Itu dari atau karakter burung emang apa settingnya mau begini atau gimana ya kan. Ada juga dari perawatan harian mungkin ada yang salah ya kan. Karakternya begini di settingnya mungkin begini ya kan. Jadi Nahan dia ya? Iya, kadang juga burung kan kondisinya belum fit, kita turunin akhirnya kurang, belum kondisi. Bongkar ya kan, kita enggak, turun. ngukluk doang. Nah, ya, biasanya kan banyak kan begitu kan. Iya sih. Sebelum itu mah kita harus pahamin sih yang paling penting itu karakter burung, maunya kemana ini burung. Nah gitu. Kalau dari Om Emi sendiri, dari faktor umur juga sangat ngaruh. Nah, umur dari juga ngaruh. Jadi sebenarnya burung itu berbakat punya materi bagus ya. Tapi karena dia faktor umurnya, jam terbangnya belum ada, maka burung itu kalau kita lombakan seakan-akan nahan. iya betul. Nahan. Nah makanya buat para kicomane yang baru pada main murai, nggak apa-apa dilatih. Kalau masalah kondangan wajar lah ya kita wajar lah, namanya kita hitung-hitung sambil nyari settingan lah ya. Wajib kali Ya. kalau di kicomania kondangan itu wajib. Nah wajib, kita juga sering lah namanya kondangan karena Nyekolahin ya, istilahnya, nyekolahin ya. dilatberan lah. Iya betul sih. Biar tahu gimana sih karakter burung itu maunya gimana ya kan begitu. Nah kalau biasanya sih nih kalau burung kita tes nih, misalkan dari jangkut 55 nih ya, kita coba di 55 nih kita urut, bener gak? Settingan harian. Settingan Iya. harian kita urut 55. Nah setelah seminggu itu, jeda seminggu, kita coba burung itu, apakah dia greget, maksudnya dia mau bongkar apa enggak. Nah itu. Nah jadi pas ketika kita lihat, kita coba, ternyata dia masih belum mau. Pas posisi settingan harian Nah itu. settingan harian itu kita Belum, coba. Ini belum ada penambahan ya, maksudnya Iya, belum di H-3 ditaikin enggak, Iya, masih masih tetap di polos settingan ya. harian. Istilahnya 55. belum dibom lah, belum Iya, ada yang main bom-boman Nah, belum lah ya. ada. Jadi kita kasih jangkrik 5. Nah, mungkin penambahan proto di hari H. mungkin. Nah, pas mau berangkat biasanya kan banyak tuh pertanyaan, baik. Iya. Mau berangkat dikasih Apalagi nih, apa gitu ya. Biasanya kan kurangnya apa nih? ya biasanya kan kalau gua kan baik ibaratnya mau berangkat nggak pernah gua kasih, paling nyuci karpet. ya. Karpet ngiket udah kita berangkat. Nah di lapangan baru kita ablak nih buat mastiin kondisi burung ini. Pas begitu kita ablak di area lapangan itu dia mau bunyi apa enggak. Nah kalau dia mau mulai bunyi ya mungkin bisa kita colok jangkrik 2 atau ulet 3. Karena kenapa? Karena kalau menurut gua burung ketika mau lomba itu nggak boleh lapar, nggak boleh kenyang. Pas lah, harus Iya lah pas. ya. Pada saat mau gantang ya, pada saat mau gantang itu. Jadi kita belajar ngondisin burung, narung dulu lah ya, ibaratnya narung dulu. Mau kerja dulu lah. Nah mau kerja dulu. Jadi satu persatu nanti. Nah ketika kita coba dengan settingan 55 dia nggak mau, baru kita
apa namanya naikin naikin Settingannya. besoknya apakah 77 nih. Setelah 77 kita rawat, nah kita jemur yang tadinya misalkan setengah jam kita naikin lah sejam, atau yang sejam bisa naikin 1,5 jam atau 2 jam lah kita naikin. Setelah kita rawat udah kita rubah, selama seminggu kita coba lagi biar burung itu kita lihat wah udah maksimal apa belum gitu. Setelah kita tes ada perubahan sedikit, nah tinggal kita lanjutin lagi di minggu berikutnya. Kita udah tahu lah dari hasil kemarin kita tes lomba apa nih kurangnya, benar nggak? Nah gitu. Terusnya gini, Om Emi, Om Uge bisa jadi patokan gak sih si murai batu ini misalnya udah on, oke lah di rumah udah on, udah bongkar-bongkar isian, bisa jadi patokan gak sih di lapangannya itu dia Mau bongkar-bongkar bongkar. juga? Iya. Kalau dari Om Uge ada Kalau itu pengalaman? sih nggak bisa dijadi patokan. Nggak bisa ya? Nggak Berarti bisa, ya? iya. Semua burung itu mempunyai karakter masing-masing ya kan. Ada yang di rumah bongkar-bongkar nih mewah ya kan, mewah bongkar-bongkar. Di Kita atas? sampai gantangan dulu nih. Oh, sampai nggak tahan. Sampai gantangan dulu nih. Kadang-kadang bongkar juga habis di atas akhirnya ngempos itu ada ya kan. Ada juga burung Ada. yang di rumah diem Diem. aja ya kan, nggak bisa buat rumah. Di lapangan ternyata Di mewah. lapangan ternyata mewah itu ada biasanya. Oh berarti buat temen-temen nih berarti di rumah tuh nggak bisa jadi patokan Iya, bisa teman-teman, jadi nggak bisa jadi patokan, patokan buat iya. murai lapangan. Yang penting kita fighter dulu deh. Iya, Bener nggak? bener. Kita tes dulu tuh burung di atas lapangannya. Nah itu intinya kita coba dengan settingan begini, kita coba di lapangan hasilnya seperti apa. Oh iya, berarti harus fighter ngetes dulu Nah, lah. gitu. Baru kita tahu mau diapain tuh Nah burungnya. iya, bener karena nggak? kan kita juga sering lah bisa 5 Iya. kali, kadang 5 Kondangan. kali kondangan, Iya, 10 iya. kali kondangan. Banyak kok pengalaman yang dari saya maksudnya selama ini main burung itu nggak bisa jadi patokan. Saya emang kadang burung di rumah diem aja di gantangan. Yang penting intinya kita berani main aja dulu, coba iseng-iseng ke gantangan Iya. gitu ya kan. Jadi tahu ya maunya Jadi nantinya ya. tahu karakternya burung nih gimana maunya begitu. Tapi yang paling faktor utama sih kalau nyari Iya, amannya gimana, nih Bu? ya, Iya. kita sebelum kita mau pusing lah, kita dari pemilihan bahannya, benar gak? Benar. Nah, benar. pemilihan bahannya Penting itu. setidaknya murai batu kita pernah ngedenger materinya Nah. Dasaran buat Nah. lapangan. buat lapangan. Oke. Saran buat Pokoknya dasaran sebelum jangan pernah vektor ke vektoran namanya. Nah. Burung di rumah nggak pernah denger isiannya, Iya. burung nggak pernah denger onnya, totonya Nah. vektor bawa di lapangan. Nah, yang tahu burung malah rusak Iya. yang ada ya kan. Iya, jadi kita Banyak coba. Setelah kita coba, kita tahu oh burung ini harus kita tinggiin jangkriknya atau kita malah kendorin jangkriknya. Setelah kita tes di lapangan. Kita tes di lapangan. Nah, Oke. kita kan punya patokan. Burung ini kita jangkriknya 10-10. Kita coba galak. Galak Nah, berarti kan harus kita turunin. turunin Nah, jadi 7 atau Nah, 8 iya. gitu. Kalau dia yang penting sih gini, kalau gue sih senengnya gini burung. Dia mau galak, dia bongkar-bongkar itu sebenarnya udah enak. Yang penting dia kerja lah. Kerja dulu. Berani naruh walaupun agak galak ya. Iya. Kayak gitu. Ada nggak nih, Om Emi, Om Uge, cara memilih burung murai batu yang gampang royal di atas gantangannya pas lomba? Kali ada kisi-kisi, patokan gua kayak gini nih. Lu dari awal dikasih tahu patokan ciri-ciri gua buat lapangan kayak gini. Insya Allah di lapangannya koncer. Kalau sepengalaman Om Emi atau sepengalaman Om Uge, gimana, ada nggak buat patokan ciri-ciri buat milih lapangan nih?